Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agung Putra Darmawan dengan NIM 181301109 dari kelas 5C. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Igusti Ngurah Pujawat MKes dan Bapak Ibu Pasca Suryawan SPD MPD. Nah, di sini saya membuat alat peraga yang saya beri nama geolem atau geometri lampu. Nah, ada pula komponen-komponen yang ada di alat peraga ini. Yang pertama yaitu untuk pembuatan papan lampu. Nah, seperti yang ini, yang pinggir ini kita menggunakan reng, bisa didapatkan di toko bangunan. Dan untuk yang di tengah ini kita menggunakan triplek yang berukuran 60 yang dulu kita potong berbentuk persegi. Nah, untuk yang di bawahnya kita menggunakan bahan yang sama namun dengan ukuran yang berbeda. Nah, selain menggunakan triplek, pada alat peraga geolem ini komponen yang digunakan yaitu engsel. Mana ini fungsinya untuk menyangga papan lampu ini agar mampu berdiri tegak seperti ini. Nah, yang kedua yaitu kita menggunakan gili-gili yang ada di bawah ini, menggunakan 2 buah agar bisa papan lampu ini kita lipat ketika kita telah selesai menggunakannya. Nah, selain itu di sini juga komponen pentingnya yaitu ada lampu. Seperti yang dilihat di video ini, ada lampu. Lampu ini gunanya nanti ketika kita menghidupkan saklar yang telah berhubung arus listrik akan menghasilkan cahaya, di mana cahaya ini akan membentuk bangun persegi. Nah, selain itu kita juga menggunakan saklar, di mana fungsi dari 4 buah saklar ini akan menghasilkan bangun berbeda pada setiap lampu yang telah saya rangkai. Nah, di sini juga ada gini konektor, di mana di sini tujuannya untuk menyambungkan adaptor yang menghubungkan daya listrik ke alat peraga geolem ini. Ada pula tujuan dari pembuatan alat peraga ini yang saya beri nama geolem atau geometri lampu, yaitu pertama untuk membantu siswa SD dari jenjang kelas 4 SD sampai 6 SD untuk memahami konsep bangun datar, di mana untuk mencari dan menentukan rumus luas dan keliling dari setiap bangun datar, dan juga memahami hubungan antar rumus dari setiap bangun datar. Nah, cara penggunaan yang pertama yang kita lakukan itu untuk memasang penyangga. Ini tujuannya agar alat peraga ini mampu berdiri tegak seperti ini. Nah, yang kedua di sini kita menghubungkan adaptor ke pin konektornya. Habis itu hubungkan adaptor ke arus listrik seperti ini. Nah, untuk kita misalkan mau memakai bangun persegi, kita harus menekan saklar persegi seperti ini. Nah, akan membentuk bangun persegi. Yang kedua, apabila kita ingin menghasilkan bangun trapesium, maka kita cukup menekan saklar yang berisikan gambar trapesium seperti ini. Maka akan pada geolem akan menghasilkan bangun datar trapesium. Yang ketiga, misalkan kita ingin membentuk persegi panjang, maka kita cukup menekan saklar persegi panjang seperti ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga. Kita akan menghasilkan bangun segitiga seperti ini. Yang pertama saya lakukan yaitu pembuatan desain alat peraga. Setelah itu saya melakukan pemotongan bahan-bahan yang bakalan digunakan untuk menunjang alat peraga. Sehabis memotong bahan, saya melakukan perakitan alat peraga atau desain awal. Setelah itu saya melakukan penggarisan untuk menentukan titik-titik lampu. Yang kedua, saya mencoba menyusun jenis bentuk alat peraga. Dan yang ketiga, di sini saya telah melubangi tempat lampu-lampu yang bakalan menjadi alat penunjang di alat peraga dengan menggunakan bantuan bor. Bisa dilihat di video. Pada tahap selanjutnya, di sini saya melakukan pengamplasan kepada alat peraga untuk memulai pengecetan. Nah, di sini saya sudah mulai melakukan pengecetan tahap dasar atau tahap awal di alat peraga. Pada tahap selanjutnya saya melakukan pengecetan tahap kedua, yaitu memberikan pola pada alat peraga. Dan setelah itu seperti ini hasilnya, bisa lihat di foto. Pada tahap berikutnya di sini saya akan mulai merakit lampu atau mulai merakit inti pada alat peraga ini. Nah, yang pertama yang saya rakit yaitu merakit lampu kepada kabel. Setelah itu baru saya merakit lampu pada saklar, yaitu saklar 3 pin dan dapat dilihat seperti di gambar. Setelah saya melakukan perakitan pada saklar, di sini saya mulai mencoba merangkai lampu yang bakalan kita gunakan, yang kita dapat lihat pada gambar juga. Setelah itu saya melakukan uji coba pada tahap pertama. Setelah itu saya akan melakukan uji coba tahap kedua atau final desain lampu. Baik, di sini saya telah membuat buku panduan alat peraga geolem atau geometri lampu.
Yang pertama yang ada pada buku manual ini yaitu bagaimana cara penggunaan dari alat peraga geolem atau geometri lampu. Bisa dilihat pada video. Di sini saya telah membuat bagaimana caranya menggunakan alat peraga ini. Setelah saya membuat bagaimana cara pembuatan alat peraga dari alat peraga geolem ini, saya membuat RPP atau rancangan pembelajaran yang berkaitan dengan untuk menentukan rumus luas dan keliling dari bangun datar yang telah saya sesuaikan agar mampu juga menggunakan alat peraga untuk mencari luas dan keliling dari bangun datar. Dan yang terakhir yaitu saya membuat LKS atau lembar kerja siswa. Di sini saya telah menentukan topik yang berhubungan dengan luas dan keliling dari bangun datar serta menggunakan alat peraga yaitu geolem. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu topik yaitu untuk menjelaskan mencari luas dan keliling dari bangun datar. Nah, untuk yang pertama, yaitu langsung saja itu bangun persegi. Dimana kita ketahui untuk cari luas bangun persegi yaitu sisi kali sisi. Maka kita ketahui sisi yang 2, maka 2 kali 2 sama 4. Untuk menghitung pada alat peraga geolem ini, kita cukup menghitung jumlah lampu yang menyala. Maka benar jumlahnya 4 dan sesuai dengan rumus juga yang kita dapatkan 4. Nah, untuk cari keliling di sini kita cukup menghitung jumlah lampu yang menyala ditambah jumlah sudut yang ada. Karena jumlah sudut yang ada pada bangun persegi yaitu 4, maka 4 tambah 4 sama 8. Dapat kita buktikan dengan rumus yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, di mana 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8, maka benar. Nah, untuk berikutnya itu bangun datar persegi, di mana pada rumus luas bangun persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yaitu kita ketahui lebarnya 2 dan panjangnya 3, di mana 2 kali 3 sama 6. Untuk menghitung luas pada alat peraga geolem ini, kita cukup menghitung jumlah lampu yang menyala, maka benar 6. Nah, untuk menghitung kelilingnya sama seperti pengaplikasiannya pada bangun persegi, di mana jumlah lampu menyala ditambah jumlah sudut yang ada, di mana jumlah sudut yang ada itu 4 dan jumlah lampu yang menyala 6 dengan 10. Dapat kita buktikan dengan rumus yang ada yaitu 2 dikali P tambah L, di mana P tambah L yaitu 5 dikali 2 sama 10, maka benar. Nah, untuk bangun datar yang terakhir yaitu bangun datar segitiga, di mana untuk mencari luas segitiga pada rumus yaitu setengah alas kali tinggi. Pada pengaplikasian pada alat peraga geolem ini sedikit berbeda dengan bangun datar yang lainnya, di mana ketika kita menghitung luas bangun datar segitiga ini, kita menghitung tingginya itu dari sini yaitu 0, 1, 2, dan untuk alasnya 1, 2, 3. Untuk penyelesaiannya yaitu setengah alas kali tinggi berarti 2 dikali 3 dibagi 2 berarti jawabannya 3. Pada geolem ini, karena kita tadi hitung ini 0, maka satu len ini dari sini kita tidak hitung, maka yang hanya kita hitung yaitu luas dari segitiga ini yaitu 1, 2, dan 3, maka benar. Nah, untuk mencari kelilingnya sama pendapatnya seperti bangun datar yang lainnya seperti persegi dan juga persegi panjang, di mana kita cukup menghitung jumlah lampu yang menyala ditambah jumlah sudut yang ada. Karena di segitiga ini hanya memiliki 3 sudut, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampu ditambah 3 yaitu menjadi 9. Maka pilih dari segitiga ini yaitu 9. Baik, tadi yaitu pemaparan yang telah saya lakukan itu baik dari cara penggunaannya, komponen apa saja yang saya gunakan, bagaimana cara penerapan dari satu topik yang saya ambil tadi yaitu untuk mencari luas dan keliling dari bangun datar. Yaitu sekarang yang saya ucapkan itu banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan alat peraga ini, yaitu yang pertama itu kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Gusti Murah Pujawan MKes dan Bapak Ibu Pasat Suryawan SPD MPD, di mana beliau selama ini selalu membimbing saya dalam proses pembuatan alat peraga ini. Apabila dari penjelasan saya ataupun pemaparan saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi.